Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basyair wa tariqan ilal jannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, dari lubuk hati yang paling mendalam, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita, menjadi investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alati adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kelak mudah-mudahan kita berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad pekan yang ketiga, dan kita masih melanjutkan materi pada bulan yang lalu tentang tafsir ayat kursi, yakni surat Al-Baqarah ayat 255, yang insya Allah ini kita sebagian besar sudah menghafalnya, karena biasanya ngelewati gengsi roto angker, roto merinting-merinting wacana ayat kursi ya. Lah padahal setan zaman saat ini ya hafal pisan ayat kursi. Jangan-jangan kita bacakan ayat kursi mereka itu menirukan. Maka ayat kursi ini tidak hanya sekedar kita maknai sebagai ayat pengusir setan, tetapi kita jadikan benteng dalam kehidupan kita untuk membentengi diri kita agar kemudian tidak terlahir sifat-sifat syaitoniyah dalam jiwa kita, sehingga setan itu tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita, tidak bisa menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah. Karena setan itu mempunyai 1001 cara menggoda manusia, triknya banyak. Plan A gagal, plan B gagal, plan C itu setan. Dan ini sudah pernah disumbarkan di hadapan Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat setan, fa innaka rajim, engkau jadi makhluk yang aku laknat. Iblis, baik setan itu,
Maka di hadapan Allah dia mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, gara-gara Adam ini aku menjadi makhluk yang engkau murkai, maka perkenankan aku jadikan dia sebagai musuhku yang abadi. Dan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan menggoda manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka itu menjadi hambamu yang bersyukur. Jadi terang-terangan disampaikan. Jadi dikuda teko arah boten saged dari belakang tidak bisa dari kanan tidak bisa dari kiri. Kemudian kalau tidak bisa tempatnya dijadikan manusia itu hamba yang tidak pandai bersyukur. Tapi kemudian para ahli tafsir menganalisa kenapa kok setan tidak mengatakan aku goda dari atas. Ini berarti ada satu celah. Selama manusia itu masih bergantung kepada Allah, kebergantungannya kepada Gusti Allah kuat, maka setan tidak akan bisa masuk. Setan tidak akan bisa menggelincirkan kita. Nah, maka karena setan itu sudah memproklamirkan diri sebagai musuh, ya kita jadikan musuh. Kalau musuh ya jangan dikancani dong. Ya, kalau sudah petinju itu sudah di jadwal bertanding, ya jangan rangkul-rangkulan. Kok sing kudu nganggep kita musuh, kita nganggep kita itu mereka itu bolong, ya tidak bisa kalah nanti gitu. Karena setan itu sudah aduh mubin, musuh yang nyata. Al-mubin itu jelas, cetha welo-welo, nampak jelas. Maksudnya keberadaan setan sebagai musuh. Maka digoda dari depan, itu kita digoda supaya kita itu lupa masa depan kita. Maksudnya kita itu dilupakan dengan kehidupan akhirat. Itu trik setan yang pertama. Maka kita jumpai ada manusia itu yang di dunia ini hidupnya hanya tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Perhitungan dan pertimbangannya selalu hanya pertimbangan dan perhitungan dunia. Padahal kita punya masa depan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Orang itu Bapak Ibu kalau sudah lupa akhirat, maka dia itu akan menghalalkan segala cara. Kenapa sih kok orang itu mau korupsi sampai triliunan? Ya karena lupa akhirat. Sebaliknya orang itu kalau sudah ingat akhirat, maka dia akan berbekal. Seperti jenengan ini kan, jenengan yakin bahwa besok itu ada akhirat. Kenapa sih tadi pagi kita dingin-dingin mau mengambil air wudhu kemudian hadir ke masjid sholat subuh? Karena sadar akhirat. Kenapa sih jenengan kok mau duduk barang 1 jam di sini ngurungok arek cilik ngomong, kok gelem-gelem temen lah wis tuwa itu tuh arek cilik, yo gengsi ta. Tapi karena ini untuk mencari bekal akhirat, sehingga setan itu akan kecelik kalau mau menggoda manusia yang sudah punya wawasan akhirat, punya wawasan keakhiratan. Jadi jauh ke depan, pertimbangannya itu bukan 1-2 tahun yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang, tapi akhirat itu selalu dia pikirkan. Bagaimana di alam kubur, bagaimana nanti di mahsyar, bagaimana nanti di sirat. Ini menjadi pemikiran. Itu ayat kursi itu kayak begitu, saking mendalamnya. Nah, di dalam Al-Quran surat Fatir ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Ini pesannya Gusti Allah ngoten. Wahai manusia, setan itu musuhmu loh. Jadikan dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Karena sesungguhnya setan itu hanya akan mengajak golongannya supaya mereka itu menjadi penghuni neraka. Setan itu selalu membisik-bisikkan manusia kepada kemaksiatan, membisik-bisikkan manusia kepada keingkaran. Kalau ada orang mau bersedekah, setan bisik-bisiki, sedekah aja akeh lho ya, butuhmu sih akeh. Ojo percaya ustaz. Ustaz itu mek ngomong-ngomong tok sedekah, dhewe guru gara gelem sedekah. Pokoknya anakmu yang nomor 1 kate kuliah, nomor 2 mlebu SMA. Sedekah titik ae kok krasa. Ora ketang 10.000 itu jenenge wis sedekah. Itu setan begitu. Ya. Itu ada ayatnya loh, Bapak. Kita enggak tahu, setan itu selalu membisik-bisikkan kemiskinan. Kalau ada orang mau berbuat kebaikan, mau ngaji seperti ini, setan bisik-bisik. Lampau sih zaman saya ngaji gak produktif. Ngaji wis paling sing ngono intine ngaji ku sing apik kongkon gawe, sing elek kongkon tinggal sing ngono tok. 1 jam itu akan lebih produktif kalau kita bekerja. Itu bisikan-bisikan setan. Jangan dibisiki untuk tidak ngaji, sik bertahan. Masih bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Berhenti kah setan? Kapok teko, salamu teko. Akhirnya ditutupi arek cilik awak. Turun harga diri. Kok yo gelemen. Terus begitu, setan selalu begitu. Dan nanti setan itu di akhirat akan berlepas diri. Kama salis syaitan id qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu wa rabbal alamin. Nanti setan setelah dia membisik-bisikkan keingkaran, begitu diminta pertanggung jawab, mereka mengatakan salam gelem, aku gak mau tahu, aku dhewe wedi nang Gusti Allah. Nah, itu setan itu begitu, greget apa. Tadi begitu sing dijakno kepleset, dia itu senang. Subhanallah, indahnya mendalami ayat kursi ini sampai kayak begitu. Sampai kita akhirnya paham, setan itu adalah musuh yang nyata. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setan itu ada 2, ada syaitonul jinni, ada syaitonul insi. Kalau setan dari jenis jin, ya, mungkin tidak kelihatan, mungkin dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia akan menjauh. Tapi seperti ini setan dari jenis manusia. Yang kadang-kadang manusia itu kalau sudah di luar keimanan, maka kelakuannya bisa lebih parah daripada setan. Sampai guyonannya sekarang ini setan sudah banyak yang pensiun. Karena melihat kelakuan manusia zaman sekarang ini di luar nalar. Kalau dengan apalagi ya sekarang zamannya medsos, banyak berita itu masuk, banyak berita-berita yang di luar nalar kita. Bayangkan loh, sampai urusan ibadah, dana haji itu dikorupsi. Setan aja sih sungkan Pak, kalau itu urusan korupsi dana haji. Ini tidak heran kalau kemudian Allah Ta'ala itu mengatakan ini la ahammu bi ahlil ardi adaban syadidan. Kalau melihat tingkah polanya penduduk bumi ini, ingin rasanya aku timpakan azab yang sehebat-hebatnya, gergeten tok yang muas. Kasarannya begitu. Ini la ahammu bi ahlil ardi adaban sabban syadidan. Tetapi falamma nadurtu ila umari buyuti. Tapi kalau saya masih melihat ada beberapa kelompok kecil, walaupun jumlahnya tidak banyak. Kan jumlah kita tidak banyak Bapak Ibu. Daripada yang telok sodorek, oh itu dari mana-mana kemarin itu. Jumlah peminat sodorek dengan ngaji ini tidak ada 1%.
Tapi justru inilah yang meredam murkanya Allah. Falamma nadartu ila umari buyuti. Kalau aku melihat masih ada segolongan kecil yang mereka itu mau memakmurkan rumah masjid ini, rumahnya Allah. Siapa yang memakmurkan masjid itu adalah tamu-tamunya Allah. Jadi tamu Allah itu bukan hanya jamaah haji, tapi aktivis-aktivis masjid seperti ini, seperti panjenengan ini tamunya Gusti Allah. Nah, kalau tuan rumahnya Gusti Allah, ya jangan ditanya Bapak Ibu, suguhannya yang luar biasa. Kalau kita jadi tamunya wali kota saja sudah beda dengan tamunya Pak RT. Jadi tamunya wali kota, ya dijamu. Tapi jadi tamunya Gusti Allah, ini jamuannya Gusti Allah. Lalu di anuas kokano suguhannya apa? Ya ini memang goib. Tapi nanti pasti ada, pasti nyata. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kalau jenengan bicara keutamaan ngaji begini, wah sapira-pira hadisnya. Dan itu sahih. Yang dawuh Kanjeng Nabi mesti bener ya. Maka bersyukurlah kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu hati yang condong kepada kebaikan. Ini adalah tanda-tanda kita oleh Allah Ta'ala dikehendaki menjadi hambanya yang baik. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ngajinya istiqomah. Kalau ngaji seperti ini kan santai kali senden. Ya untungnya nggak ada kodaannya. Ibu-ibu itu kalau ngisi pengajian Aisyah itu kadang-kadang heran. Diarani ngurungokno kok senden kali lirli kan. Diarani lirli kok kecapan kan. Untuk di sini tidak ada kodaannya, jadi jelas. Dan itu tidak apa-apa, itu sudah nikmatnya orang ngaji ya begitu. Coba Bapak Ibu, berapa banyak orang itu harus menggunakan obat untuk bisa hanya sekedar tidur. Tidur kan pekerjaan yang mudah. Ya, sehingga teman saya itu cerita, ini bojoku sama kayak suatu tak guyon, turun gak iso, turun penggawean gampang kan begitu. Tapi nyatanya ada orang yang tidak bisa tidur. Nah jadi kan diparingi bisa, saking gampangnya ngaji iso, liar itu nikmat yang luar biasa. Monggo disikecaken. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, kamu jangan tertipu lagi ya dengan setan, sebagaimana dia telah menipu kedua ibu bapak, yaitu Mbah Adam dan Mbah Hawa, sehingga keduanya itu terusir dari surga. Tadi saya katakan memang setan itu makhluk yang tidak pernah kenal putus asa. Kalau memang dendamnya kepada Nabi Adam itu tidak pernah padam. Ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhis sajarah. Adam, tinggallah kamu di surga ini dengan istrimu Adam. Kabeh oleh Adam. Cuma satu yang saya larang, ojo cedek-cedek nang wit iku. Aslinya pohon itu tidak bernama. Allah hanya mengatakan wit iku ojo dicedhek itu. Wis iku tok, nek liyane sakar. Berarti antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang itu banyak yang mana? Masih banyak yang diperbolehkan. Saya dilarang gak siji, sing oleh kabeh. Lha iku lho sing iso terpleset. Itulah tipu daya setan. Dam, ikut dam tak kandani dam. Aku lah lebih senior timbang awakmu. Itu iblis itu begitu, triknya begitu, kayak menolong padahal menjerumuskan. Kau tak kandani dam, itu jenis wet khuldi dam. Khuldi itu artinya dam, wet kekal. Lek awakmu kepingin di swarga iki sak lawas-lawasi, kon kudu mangan buah khuldi itu. Oh gak beles, wong aku
Wis dipanggil nyedek kok wis. Lho sing gak oleh kan nyedek ta. Lek mangan kan gak ada larangan. Itu begitu. Kamu jangan ada. Sing gak oleh kan nyedek tok. Kon ojo nyedek. Aku ngeman awakmu. Tak kowe sing nyedek tak cukupno kon karen mangan. Oh Nabi Adam bertahan itu. Gak boleh. Lalu nyedek gak oleh, itu berarti isyarat mangan gak oleh please. Wah gak bisa ngono ta. Terus aku nyaman awakmu, persahabatan kita ini harus langgeng. Itu kayaknya ngoten. Aku gak kepingin sama awakmu di usur teko swarga kene. Wis gak please nyingkrio. Kok ngono tak sandal please nyingkrio. Ganti ibu. Nah niki biasanya nek wong lanang gak kena dikudo teko sisiane. Mas sama ini gua ambil ikut kocok sama ini golongan lah bodoh gaji pokok ya bodoh belakang motornya apa sama nelen berarti dia wani pinter golek sama ini kejujuran uang wes akhirnya padahal aslinya sing lanang itu jujur tapi di bisi-bisi sini kok Pak gue lo ngomong jenengan lho gue sama ini kurang lincah nih nyambut saya mau proyek-proyek apa disabet mosok kadian montore karimun tok ae. Cek duwe expander ngono. Minimal lagi Novaribon. Itu begitu. Akhirnya kalau itu Adam juga begitu. Adam sudah kokoh tidak mau. Ibu Hawa dibisi-bisi iblis. Akhirnya Ibu Hawa langsung bisi-bisi Nabi Adam. Cak, iki beritane valid aja. Teko iblis senior kita. Wet iki wet kekakalan. Usai malu tadi dipangan terjerumuslah keduanya. Badat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Begitu Adam dan Ibu Hawa itu makan buah larangan, maka jatuhlah kehormatannya. Tapi bedanya, lek Nabi Adam kali Ibu Hawa itu salah langsung tobat. Lek iblis boten. Salah tapi sih menteng. Kayak gini mau sumal atian lahu mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Kersane Gusti kula akan terus menggoda manusia. Dari depan, dari belakang, dari belakang itu nanti ini panjang lagi. Ini bahasanya surat ayat kursi ya. Yang jelas setan ini menjadi musuh yang nyata dan jangan sampai kemudian kita mengikuti. Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, para jamaah rahimakumullah, mari sekarang kita lanjutkan dengan memahami ayat kursi ini ya, dari tafsir yang secara urutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa ayat kursi ini menjadi ampuh, menjadi dasar? Karena di sini ada muatan tauhid. Allah lah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus. Itu artinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka selama seorang hamba masih mempunyai kebergantungan yang kuat kepada Allah, maka apapun yang dia hadapi dalam kehidupan akan selesai. Yang seringkali saya sampaikan, inilah yang dimaksud dengan Bapak Ibu, dagangan pusat. Selama kita masih menggantungkan hidup pada Gusti Allah, seberat apapun masalah kita, serumit apapun problem-problem kehidupan kita, kita punya Gusti Allah. Makanya saya katakan surat ayat kursi ini hebat. Diawali dengan muatan tauhid, sehingga orang itu tidak akan menghambakan diri kepada nafsunya, tidak akan menghambakan diri pada jabatan, pangkat, harta yang dia miliki. Selama dia masih menghamba kepada Gusti Allah, maka hidupnya beres. Tapi kalau sudah berhamba pada jabatan,
pada nafsu syahwatnya, tidak akan pernah selesai. Sehingga orientasi pemikiran orang yang beriman dengan orang yang diperbudak oleh dunia tidak akan sama. Kenapa jenengan kok mau seperti ini? Ya karena kita punya keyakinan bahwa kita ini mencari ridho Allah. Di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kehidupan kita, ya kita sisakanlah waktu untuk seperti ini. Ya, 1 minggu sekali kita ngaji, ya walaupun hanya 1 jam, tapi ini yang memberkahi kehidupan kita. Sehingga ketika kita itu dalam kehidupan ini menghadapi permasalahan apapun, kita kembalikan semuanya kepada Gusti. Nggak ada anak nakal, nggak usah didukung atau disuruh. Karena seorang ibu itu suruhnya paling manjur. Makanya ibu itu tidak boleh, dan saya nggak punten ibu, tidak boleh dengan ibu kalau marah pada anak terus sampai nggak boleh coro-coro nyedak. Itu aja anak kurang ajar. Kalau jenengan marah kepada anak, luapkanlah amarah itu dengan doa yang bagus. Jangan mesti kenal tuh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sinten niku? Imam Masjidil Haram. Bahkan ketuanya Imam Masjidil Haram itu kan banyak. Ketuanya ini Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini dalam biografi hidupnya. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini cilani nakal. Sampai ibunya itu jengkel. Tapi ibunya itu jengkelnya itu dongo pada Syekh Sudais itu ketika masih kecil. Oh ajane arek nek tak dongakno pun dadi Imam Masjidil Haram. Akhirnya jadilah beliau Imam Masjidil Haram. Jenengan nek ada anak atau angel dikandani ngoten, jeneng arek cengel kandarane angel. Wis tak dongakno muga-muga dadi bupati. Tak dongakno muga-muga dadi menteri ngoten. Itu doa ibu itu walaupun dalam keadaan begitu itu mustajabah. Jadi tidak usah kita datang ke dukun, mbah anak kula nakal kok sampe nusuwuk mbah. Nanti bayar dari dukunnya lebih parah mana. Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu sudah menyerahkan hidupnya kepada yang selain Allah, maka dia berarti berpindah dari bergantung kepada yang kuat menjadi bergantung kepada yang lemah. Saya ulangi lagi, ketika seseorang itu sudah berpindah dari bergantung kepada Allah menjadi bergantung kepada makhluk, maka dia berarti telah berpindah dari bergantung yang kepada sesuatu yang kuat, berpindah menjadi sesuatu yang lemah. Itu bergantung kepada makhluk. Sudahlah bupati kah itu, kenal presiden kah, kita tidak usah bergantung kepada pemerintah, tetap bergantung kepada Gusti Allahus Samad. Allah lah tempat aku bergantung. Karena Allah lah yang akan mengurus segala kehidupan kita. Termasuk kita aktif ya, berdakwah, mendakwakan Islam dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ini akan mendatangkan keberkahan. Dalam satu kesempatan saya silaturahim ke rumahnya Dr. Saad Ibrahim. Itu beliau berpesan, sudah urusilah Muhammadiyah yang temenanan, nanti keluargamu akan diurus sama Gusti Allah. Sampai begitu. Jangan dibalik. Kalau kita sibuk urus keluarga, kemudian tidak sempat mengabdi untuk Muhammadiyah, keluarga kita tidak akan pernah tuntas urusannya, dan kita tidak akan sempat berkiprah. Tapi kalau kita ngurus Muhammadiyah temenanan, urusan-urusan keluarga yang rumit akan diselesaikan sama Gusti. Itu pesan beliau. Dan ini bukan teoritis, bukan. Coba jangan buktikan.
Jangan di IC hanya aktif menghidup-hidupkan syiar Islam. Nanti keluarga kita itu akan diurus oleh Gusti Allah. Dan kita itu akan mendapatkan keajaiban kehidupan. Sesuatu yang di luar nalar itu akan kita jumpai. Moro-moro ono sing nulung, moro-moro anake sukses. Ini kan akibat keberkahan hidup kita. Sebaliknya, aduh gak apa-apa aku ngurusi anak, wah gak mari-mari Bapak. Itu jangan sampai dibalik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kekuatan yang tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan. Sehingga hanya kepadanya lah kita mohon segala sesuatu. Hanya kepada Allah lah kita mohon kekuatan. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Yang berikutnya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini adalah merupakan sifat ketuhanan. Kalau makhluk ya mesti ngantuk, mesti tidur. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq yang berbeda dengan makhluk. Masih iwan nggih turu lho Bapak Ibu. Jangan mirsani iwan kan kok gak turu. Jam 1 kita mulai ada akuarium di belakang tadi saya lihat ada akuarium itu iwak mesti kuliner. Tapi sesungguhnya ikan itu juga tidur karena ikan itu makhluk. Dan tidur itu adalah merupakan tanda kelemahan kita sebagai seorang hamba. Hanya Allah lah yang tidak tidur. Berikutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita itu jangan sampai merasa memiliki. Seberapapun kekayaan kita itu adalah titipan dari Gusti Allah. Maka jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri gara-gara kekayaan kita, harta yang kita miliki. Oh itu korun. Korun itu orang yang kaya raya. Saking sugih dalam riwayat itu dikatakan sampai kunci gudangnya itu harus dipikul seekor unta. Saking sugih korun zaman itu. Dan korun itu sering memang dia itu memamerkan kekayaannya di hadapan masyarakat Mesir ketika itu. Ketika ditanya orang anna laka hada ya korun, dari mana semua hartamu nih wahai korun? Dia mengatakan hartaku adalah usaha. Karena saya seorang pengusaha yang sukses. Akhirnya korun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam perut bumi. Sehingga sekarang kalau ada orang duduk-duduk nemu harta terpendam, cari nih harta karun. Riwayatnya kan ngoten. Padahal jajane gitu. Kabeh-kabeh kok diaku korun. Tapi memang kaya. Dan kita tidak pantas menyombongkan kekayaan kita di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala itu memiliki langit dan bumi ini semua miliknya. Kok cara pantes-pantesan sombong gara-gara kekayaan? Yang paling pantes itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sugih. Beliau itu raja, beliau itu kepala negara, beliau juga nabi. Apa ndak hebat? Ya rojo, ya presiden, ya konglomerat, ya nabi. Kurang apa? Sampai-sampai istananya Nabi Sulaiman itu, jalan menuju istananya beliau itu, ya samping-sampingnya ini ada batu-batu yang batu-batu yang berserakan itu golongan jamrud. Sedikit ini timbang nggak tadi loh. Di Nabi Sulaiman diklaim merakno di latar. Saking sugih Nabi Sulaiman. Yang juga beliau punya pasukan tidak hanya manusia tapi juga jin. Bahasa binatang beliau paham. Itu saja tidak menjadikan beliau itu sombong. Ketika beliau diberi karunia yang seperti itu, ucapan beliau terkenal ditaruh diabadikan dalam Quran. Hada min fadli
Rabbi. Nah biasanya ini ditulis dengan motor-motor nih. Tapi biasanya motor sing ditulis motor sing gak pati api-api kok cherry kan tadi hada min fadli. Ini semua adalah karunia dari liya beluani askuru am akfur, untuk menguji aku apa aku bersyukur, apa aku sombong, apa aku ingkar. Karena kekayaan seberapapun banyaknya, kalau Gusti Allah menghendaki berapa wene, apa berapa wene? Berapa wene itu apa bahasa Indonesia ini? Berapa lama Allah Ta'ala menjadikan orang yang dulunya kaya raya kemudian menjadi orang yang miskin? Tidak lama. Saya tahu sendiri itu ada orang kaya raya, tidak saya sebutkan ya, itu punya toko bangunan. Toko bangunannya itu sampai 5 tempat. Mobilnya itu puluhan, ada mobil mewah, belum mobil yang pengangkut apa semen dan lain sebagainya. Kudanya itu amba, luas. Ya ada material-material ditaruh di situ. Kok kayak sumelarat, tapi dalam sekejap. Tidak sampai hitungan tahun, satu demi satu tokonya dijual, mobilnya dijual, tokonya tinggal satu, akhirnya disita bank. Itu kalau sudah Gusti Allah menghendaki. Sebaliknya dari yang miskin menjadi kaya juga bisa. Karena apa? Karena memang semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya kepunyaan Allah. Maka kalau kita itu punya apa-apa, semua ini kan titipan. Namanya titipan itu ya kita syukuri, kita berbagi. Kalau kita diberi itu kan terima, kasih. Setelah terima harus kasih. Bayangkan kalau kita hanya makan saja, tidak ada yang kita keluarkan, kan sakit itu Bapak Ibu. Bisa dioperasi nih, ada yang bermasalah. Bayangkan kalau kita main nompo, nggak tahu betul. Akhirnya omai panas. Duit akeh, tapi tidak tenang. Berapa banyak itu orang kaya raya, anaknya narkoba. Sehingga itu pergaulan. Ya karena tidak terima dok, nggak tahu kasih. Ya, boten ketang. Ya semampunya lah sodakon. Sodakon itu Bapak Ibu. Lo ya api akeh, tapi boten ikhlas. Timane didik masih ikhlas. Ini kan boleh takmir mungkin. Nek kanggo sing sodako ya sing penting ikhlas. Takmir kan gak ngurus ikhlas, yang penting gak mari. Misal nanti masjid ini akan dibangun misalkan. Ada orang mau sodako 1 miliar, tapi dia minta diumumkan. Betul apa lagi? Umumkan saja. Ini sodako dari si Abdul dermawan, beliau memang apa? Orang yang kaya raya, tidak apa-apa. Yang penting masjid mari. Perkara gak ikhlas kan urusan sing sodako. Kalau sodako 10.000, sedangkan biayanya berapa nanti kurang lebih Pak? Kelihatan kan ini kalau kita luaskan masjid kita. Sedangkan 10.000 ya insya Allah kiamat kurang rodino dati. Ternyata juga harta itu juga penting untuk dakwah Islam. Kayak Utsman bin Affan sering kali saya sampaikan, Utsman bin Affan itu sampai hari ini itu rekeningnya di bank sana masih terus mengalir, sehingga pahalanya terus beliau dapatkan. Subhanallah, alangkah bahagianya kehidupan beliau sekarang. Itu yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang kan pernah dengar kisahnya dari Utsman bin Affan ketika membeli apa? Sumur. Sumur itu sampai sekarang kan masih bermanfaat. Di sekitarnya itu ditumbuhi tanaman kurma dengan kualitas kelas 1, dikelola oleh pemerintah Saudi dan masih tetap bernama rekeningnya itu Utsman bin Affan. Ini meninggalkan kebaikan yang terus-menerus. Mudah-mudahan kita bisa seperti Utsman, walaupun bukan sumur ya apalah, karpet misalnya. Kalau tak memang cagak pagi setunggal mawon, akhirnya
yang nyumbang sudah berpulang, cakapnya masih kokoh, menopang masjid yang ini menjadi tempat orang sholat berjamaah, tetap dapat aliran pahala. Berikutnya, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala tanpa seizinnya. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, syafaat. Kemudian kayak Nabi kok bisa? Ya, karena Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah Ta'ala. Illa bi'idni. Kalau sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala, itu bisa memberi syafaat. Sehingga Nabi nanti satu-satunya Nabi di akhirat yang bisa memberikan yang namanya syafaatul udhmah. Hadisnya kan panjang, sudah saya sampaikan dulu. Ketika manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam, minta, ya Adam, anta abal basar, minta pertolongan. Nabi Adam mengatakan, nafsi, aku sih repot di awakku dewi. Lah buahku dicinta pangan kok, saya ini akan dimintai pertanggungan. Coba golek Nuh. Nabi Nuh diparani, Nabi Nuh tolong kami. Nabi Nuh menjawab, saya masuk gak tahu ngaji ya. Gak kurung lek bojo ambek anakku gendir. Aku sih repot saya. Kalau lihat Ibrahim, Nabi Ibrahim angkatan, semua angkatan. Baru kemudian akhirnya sampailah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung bersujud di hadapan Allah. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai Rasulku, angkat kepalamu. Wasal tu'toh, wasfa tasyafa. Sekarang kamu meminta apa, aku turuti. Dan aku berikan izin untuk memberikan syafaat kepadamu. Sampai begitu hebatnya Nabi kita. Nah, ketika itu Bapak Ibu, nyun sewu, jenengan semerap apa yang dibaca oleh Nabi ketika itu, apa yang dimintakan oleh Nabi kepada Allah Ta'ala di ketika itu. Napa Bapak Ibu? Napa? Umatku. Nabi berdoa, ay Rabbi ummati. Ya Allah, umatku lo Gusti. Sampai waktu lek balani umati. Mudah-mudahan kalau kalian diakoni sebagai umat kanjeng Nabi, menjadi Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Niku stempel yang paling jelas. Sehingga dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat nomor 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya milik Allah lah semua syafaat, semua pertolongan. Lahu mulkus samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maka kalau minta pertolongan itu Bapak Ibu, mintalah pertolongan kepada Gusti. Jangan pakai jimat-jimat, jangan pakai sikap, tidak perlu. Jangan kita nanti mati dalam keadaan masih mempercayai jimat. Wanaudzubillah min dzalik. Maka orang yang beriman hanya meminta pertolongan itu kepada Gusti Allah. Sudahlah, apapun permasalahan hidup panjenengan, larikan semua itu kepada Allah. Biarkan diselesaikan dengan caranya Gusti Allah. Jangan pasrah saja, ikhtiar lahiriah, nanti bagaimana penyelesaiannya serahkan kepada Gusti Allah. Pasti itu penyelesaian yang terbaik. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita tidak mampu. Walaupun kita punya kemampuan ekonomi, kita punya kemampuan pangkat dan jabatan, tapi kemudian kita melupakan kebergantungan kepada Allah, maka itu lemah. Seperti laba-laba dalam Quran. Laba-laba itu binatang yang seolah-olah mandiri, bisa membuat rumah sendiri kan laba-laba itu. Tapi rumah yang paling rapuh, rumahnya laba-laba. Kalau sampai di gempa bumi, disebut doa hancur. Itu surat Al-Ankabut ayatnya Nisa 41. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan. Gambaran dan perumpamaan orang-orang yang menjadikan
selain Allah Ta'ala sebagai pelindung, itu seperti laba-laba yang membangun rumahnya. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya serapuh-rapuh rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi selemah-lemah orang adalah orang yang bergantung kepada makhluk. Selemah-lemahnya orang adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang paling kuat adalah orang yang dia itu merasa lemah di hadapan Allah. Semakin kita merasa lemah di hadapan Allah, maka berarti kita semakin menarik kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi kalau kita itu sudah pasrah kepada Gusti Allah, tapi pasrah dengan ikhtiar loh Pak, bukan pasrah bongkoan, itu namanya Jabariyah itu. Istilahnya nasib ngene sing iki bapak wis. Loro ya kadang dokter, ayo mati ya mati ta. Apa wis. Akhirnya mati tenan. Ikhtiar itu harus maksimal. Tapi dampingi ikhtiar yang maksimal itu dengan doa yang kuat. Gabungan itulah kemudian kita tawakal, dan itulah hasil yang terbaik. Jadi itu kekuatan orang beriman itu di situ, terletak pada kebergantungan kepada Allah. Sehingga ketika segala sesuatu itu kita sikapi dengan iman, maka orang Islam itu mesti tipe penak Bapak Ibu. Tipe penak itu mesti tipe sing pas. Ini yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Aku itu kagum, aku itu takjub dengan orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap urusan yang menimpa mereka itu jadi kebaikan. In asobahu khairan sakara fakana khairun. Kalau dia ditimpa kenikmatan, diberi karunia, mereka bersyukur, dan itu mendatangkan kebaikan. Wa in asobahu darra, kalau mereka ditimpa kesempitan, musibah, derita, malapetaka, sabar, mereka bersabar, dan itu kebaikan. Maka sabar dan syukur itu bagi orang yang beriman seperti dua sayap bagi seekor burung. Jadi kalau mengopak secara seimbang, hidup ini akan seimbang. Karena kalau kita diberi musibah terus gak sabar, mau ngapain lagi? Wong sudah terjadi, itu sudah qadarullah. Namanya manusia biasa, kita sedih iya, tapi jangan kemudian berlarut-larut. Nabi ketika ditinggal paman beliau tercinta Abu Thalib, ditinggal istri beliau Khadijah, beliau itu sedih sebagai manusia biasa. Bahkan di tahun itu dikatakan dengan amul husni, tahun duka cita. Nabi bersedih. Bersedih boleh, tidak boleh itu meratap. Karena segala sesuatu yang terjadi ini adalah qadarullah. Kita tidak boleh berandai-andai. Misalkan diuji tipe, misalnya kepreset kulitnya gedang tipe, sikile kecekluk. Kita tidak bisa mengatakan umpama gak lihat pun gak kecekluk, tidak bisa begitu. Ya kecekluk itu sudah catatan Gusti Allah, diterima dengan ikhlas wonten. Itu yang dimaksud sabda Rasulullah lagi. Semua itu ada dasarnya Bapak, buatan kamu. Nabi kan mengatakan itu, idza asabaka bisyai'in fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau kamu ditimpa sesuatu, kamu jangan kemudian mengatakan andai kata aku tadi begini dan begitu. Wala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Walakin qul qadarallahu ma syaa. Tapi katakanlah ini semua sudah kehendaknya Gusti Allah. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena berandai-andai itu adalah pintu masuknya setan, supaya orang itu tidak menerima takdir Allah. Ini bahaya. Memang berat Bapak Ibu, ujian itu berat. Apalagi ujian kematian, kita ditinggal mati orang tercinta, itu berat. Tapi sudah kehendaknya Gusti Allah. Nabi saja bersedih. Apalagi paman beliau Abu Thalib itu ketika beliau wafat belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Sampai kemudian Nabi berpohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan hidayah pada Abu Thalib.
Tapi kemudian justru Allah Ta'ala menegur beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah walaupun pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Sampai waktu. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang menerima takdir Allah. Ini teori ini gampang, prakteknya gampang. Makanya butuh ngaji kan ngeten iki. Ngaji niku ngelingno kula piyambak kali mau panjenengan sedaya supaya kita jadi hamba yang menerima takdir. Terus kehendaknya Gusti Allah itu kalau dicegah tidak bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Lek cara Jawa ini lek Gusti Allah sampun paring, boten-boten sing saged cegah. Lek Gusti Allah sampun cegah, boten-boten sing saged. Rezeki itu sudah ada takarannya. Karena orang itu kalau sudah rezekinya habis, mati lah. Tapi lek sik gorong tak jatah rezeki ini, mbok masuk di ruangan ICU, belum mati dia. Pernah saya ceritakan kisah nyata, ada seorang di ruangan ICU. Sudah dokternya pesan pada anggota keluarganya, nanti kalau orang masih bisa istilahnya melakukan masa kritis, tolong ya apapun yang diminta dituruti. Semua keluarganya anggotanya dipanggil suruh masuk, suruh pergi komenalkin. Tapi yang terjadi orang tadi tiba-tiba tersadar, seneng lah itu anak istrinya yang menunggu itu seneng. Sadar. Terus aku tunggu no es krim, dan es krim, pelayu anaknya seneng, dibelikan es krim, habis 1 cup, beliau meninggal dunia. Ternyata memang catatan rezekinya yang terakhir adalah makan es krim. Berarti es krim itu rezeki terakhirnya. Itu kematiannya begitu. Wah kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Orang mati itu kapannya, di mananya. Mati itu bukan urusan tua atau muda, sehat atau sakit. Saudara saya jamaah di Ranting Curungrejo namanya. Di depannya itu ada Ranting Muhammadiyah Curungrejo, punya masjid namanya Masjid Firdaus. Itu ketika jamaah Isya dapat rakaat kedua langsung meninggal. Itu kematiannya sangat indah. Kita kan ingin husnul khotimah gitu. Apalagi kalau pas ngaji kata lagi mati. Syahid Bapak Ibu. Ini ngomong syahid wonten sing wani aja niki. Nggih meneh-meneh muga-muga pas sholat. Muga-muga pas maca Quran. Jadi jalan istiqomah ngaji seperti ini menuju husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ngaji ini mau sampai apa istilah ini? Dok jangan istiqomah ngaji karena yang memberkahi kita. Sehingga ketika kita itu sudah yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa menolong, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi syaratnya kalau kita mau nasta'in, kita harus na'budu dulu. Engkau gak tahu na'budu moro-moro nasta'in. Tidak ada Al-Fatihah itu iyyaka titik-titik wa iyyaka nasta'in. Maksudnya nopo? Penuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Baru kemudian kita minta kepada Gusti. Nopo teman jenengan wong gak tau nyambut gawe bayaran. Kerja gak tau mlebu, teko-teko njaluk tidak bisa. Maka penuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah, maka dengan demikian otomatis Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Sebelum nasta'in kita na'budu dulu. Termasuk saya sampaikan menjaga sholat 5 waktu itu loh, merupakan bentuk kita bergantung kepada Allah.
Ya senaosa kula kali jenengan sholat duhur jam 2:00 itu secara hukum fikih sah. Tapi secara etika dan adab kepada Gusti Allah itu namanya mengulur waktu sholat. Apalagi tidak sholat terus tambah parah banget. Gak tahu sembahyang baru jaluk surga Firdaus. Itu malaikat kalau bisa ngomong, udah mau apa? Sembahyang gak tahu jaluk surga Firdaus. Maka dalam beragama ini kita harus betul-betul serius. Sampai-sampai dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzaril ladzina takhudhu dinahum la'iban wa lahwan. Tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai main-mainan dan sedang gurau. Beragama tidak serius, agama diajak main. Termasuk mereka-mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Kalau diajak beribadah, mereka mengatakan, kau tahu mati ya Pak. Cita-cita swarga, cita-cita neraka, aku mau tahu nang enak di neraka campur artis-artis itu. Nah, ini kan menjadikan agama sebagai permainan itu. Naudzubillah min. Dek neraka campur artis-artis barat, sing ayu-ayu. Berarti bang dek swarga campur ibu pengajian, sing sepuh-sepuh. Padahal yang saya bicarakan di neraka ya, dek donya nih mau. Wong sak ayu kaya oleh keslamet geni, kira-kira dadi elek nang mboten. Ya gosok. Maka hal seperti ini tadi itu merupakan bisikan-bisikan setan. Kita bentengi sehingga kita menjadi orang yang yakin akan kehidupan akhirat. Yakin akan kehidupan akhirat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang. Artinya dimanapun kita berada, hendaknya kita itu merasa diawasi oleh Gusti dan Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar, yang hanya kepadanya lah kita bergantung. Shadaqallahul adzim. Sudah selesai ayat kursinya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang lain pas jam 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.